Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian tentang konsep pemodelan berorientasi objek. Mungkin penjelasan dalam video ini akan sedikit complicated, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, dan semudah mungkin untuk kalian pahami. Mungkin kita semua tahu dalam suatu pemodelan pemrograman itu mempunyai dua tipe. Ada yang pemodelan struktur, ada yang pemodelan orientasi objek. Lalu apa bedanya? Pemodelan struktur itu biasanya bersifat logis, terorganisir, tersusun, dan sangat-sangat mengandalkan algoritma. Sedangkan pemodelan orientasi objek itu berisi kelas, berisi objek, yang dimana setiap objek itu dapat mengirim, menerima, dan mengolah suatu data dan informasi. Prinsip orientasi objek yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi itu adalah proses di mana kita menyaring untuk mendapatkan hal-hal inti dari sebuah objek. Tujuannya adalah untuk kita bisa membedakan antara objek yang satu dan yang lainnya. Misalnya, bayangkan saja objeknya ada seekor ikan dan ada seekor kucing. Jika kita perhatikan ikan itu mempunyai ciri-cirinya sendiri, yaitu misalnya mempunyai sirip, mempunyai sisik, atau mempunyai insang. Dan kucing pun sama, dia punya cirinya sendiri, misalnya dia mempunyai ekor, mempunyai bulu, dan mempunyai daun telinga. Nah, masing-masing objek itu mempunyai ciri-cirinya masing-masing, dan ciri-cirinya itu bisa membedakan dari objek yang satu ke objek yang lainnya. Nah, hal ini disebut dengan abstraksi, yaitu proses untuk mendapatkan hal-hal inti atau ciri-ciri dari suatu objek untuk memudahkan kita membedakan dari objek yang satu ke objek yang lainnya. Selanjutnya ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penyederhanaan suatu informasi. Tujuannya adalah untuk membatasi ruang lingkup sebuah informasi. Simpelnya, bayangin di sekolah kalian ada pemilihan ketua OSIS. Mungkin siswa hanya perlu tahu hasil akhir dari pemilihan ketua OSIS tanpa harus tahu hal-hal lainnya seputar pemilihan ketua OSIS. Misalnya, jumlah siswa putra yang memilih pasangan A atau jumlah siswa putri yang memilih pasangan C atau B. Nah, jadi proses enkapsulasi itu adalah proses penyederhanaan suatu informasi. Jadi diibaratkan mungkin siswa hanya perlu tahu hasil akhir dari pemilihan ketos tanpa harus tahu bagaimana proses pemilihan itu bisa terjadi dan lain-lain. Selanjutnya ada modularitas. Modularitas adalah proses pemecahan suatu hal yang kompleks menjadi suatu hal yang simpel dan sederhana. Tujuannya adalah untuk memahami suatu permasalahan. Jika kita mendapatkan suatu masalah, kita perlu tahu setiap hal mendetail tentang masalah tersebut agar kita mudah untuk menyelesaikannya. Anggaplah suatu masalah itu sebuah sepeda. Sepeda itu memiliki bagian-bagian tertentu seperti rem, seperti pedal, ataupun jok. Nah, setiap bagian-bagian sepeda itu memiliki perannya masing-masing. Misalnya rem untuk berhenti, pedal untuk menggerakkan roda sepeda, dan jok berfungsi sebagai tempat duduk kita. Nah, setelah kita mengetahui semua bagian sepeda dan fungsinya, artinya kita sudah paham bagaimana sepeda bisa berjalan. Begitupun dengan masalah. Ketika kita sudah paham setiap hal mendetail tentang masalah, kita akan mudah untuk menyelesaikannya. Yang terakhir ada hierarki. Hierarki adalah proses perpindahan objek-objek ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan hal-hal tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita memanage suatu data dan juga untuk mempermudah kita melewati tahap abstraksi dan juga tahap modularitas. Misalnya ada huruf A, B, dan C. Nah, A, B, C ini masuk ke dalam kelompok huruf. Atau misalnya ada angka 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini masuk ke dalam kelompok angka. Di dalam konsep orientasi objek itu ada yang namanya objek. Objek itu adalah sesuatu yang nyata yang memiliki atribut
atau data, dan juga memiliki metode atau perilaku. Kita bayangkan misalnya objek adalah Mamat. Nah, Mamat ini mempunyai atribut atau data seperti rambutnya berwarna hitam, matanya coklat, dan kulitnya putih. Lalu dia memiliki metode atau perilaku, misalnya dia suka berlari, dia bisa melompat, dan dia suka bernyanyi. Nah, setiap objek itu memiliki cirinya masing-masing seperti Mamat ini. Itu yang nanti akan membedakan dari objek yang satu ke objek yang lainnya. Yang kedua ada kelas. Kelas ini adalah kumpulan objek-objek yang memiliki ciri-ciri yang sama atau sejenis. Misalnya ada kelas laki-laki. Di dalam kelas laki-laki ada objek Mamat, ada objek Agus, dan ada objek Saifuddin. Nah, ketiga objek ini berada di dalam satu kelas karena mereka memiliki ciri yang sama, yaitu sama-sama laki-laki. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas dari pemodelan orientasi objek ini. Masih ada konsep UML, masih ada diagram-diagram orientasi objek, masih ada bahasa pemrograman, masih ada proses penyelesaian satu masalah dalam orientasi objek, dan lain-lain. Cuman saya tidak mungkin bahas dalam satu video karena durasinya akan panjang, karena memang ini materi yang sangat-sangat complicated untuk dijelaskan gitu lah. Ya mungkin untuk video ini sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Muharam, terima kasih.